warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Di situ juga ada sahabat yang namanya itu tidak asing bagi kita, di telinga kita. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah kumpul dengan para sahabat, Abdurrahman juga hadir di situ. Lalu Rasul mengatakan seperti ini. Kata Rasulullah bahwa orang yang paling terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf orang yang paling kaya saat sekarang ini, dan orang yang paling kaya tentu paling lama hisabnya. Maka Abdurrahman bin Auf ketika itu sedih sekali. Kenapa? Karena dia yang terakhir nanti dihisab. Karena orang yang paling kaya itu tentu hisabnya paling lama. Ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, ini peci belinya pakai duit apa? Baju belinya pakai duit apa? Dan banyak pertanyaan lainnya. Karena banyak hartanya. Maka Abdurrahman bin Auf berpikir keras. Bagaimana dia bisa masuk surga di awal? Bagaimana dia bisa menjadi orang miskin, jatuh miskin, dan bisa masuk surga di awal. Maka suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendengar kabarlah para sahabat yang pulang dari medan Tabuk ketika itu meninggalkan kurma-kurmanya. Ketika pulang, kurmanya sudah pada busuk. Tentu harga kurma busuk sangat jatuh, bahkan tidak laku di pasaran. Maka Abdurrahman bin Auf ketika itu menjual semua hartanya, kemudian membeli kurma-kurma para sahabat dengan harga yang bagus, dengan harga yang baik, tidak dengan harga yang busuk. Para sahabat bergembira, alhamdulillah kurma kita dibeli oleh orang terkaya Abdurrahman bin Auf, tapi dengan harga yang memang harganya harga tinggi, harga yang bagus. Para sahabat bergembira karena kurmanya itu laku dengan harga yang bagus. Walaupun kurmanya busuk, Abdurrahman bin Auf begitu juga, dia bahagia. Karena apa? Karena dia akan jatuh miskin. Tapi Masya Allah, rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Ketika itu di Yaman terjadilah yang namanya wabah. Wabah ini penyakit yang menular. Dan satu-satunya obat ketika itu adalah kurma busuk. Dan Raja Yaman ketika itu mendengar kabar bahwa orang yang paling banyak mempunyai kurma busuk adalah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf didatangi oleh raja dan dipaksa untuk menjual kurma busuknya dengan harga 10 kali lipat dari harga yang bagus. Masya Allah, luar biasa. Abdurrahman bin Auf berusaha keras ingin menjadi orang miskin, akan tetapi gagal. Nah, beginilah yang dinamakan bahwa rezeki itu kaum muslimin dan muslimat tidak disangka-sangka. Kita beranggapan Abdurrahman bin Auf akan jatuh miskin karena membeli kurma yang busuk, tetapi janji Allah Subhanahu wa taala ketika itu Abdurrahman bin Auf malah menjadi miliarder pada masanya. Maka kita saat sekarang ini adalah yang kita kejar dari rezeki itu bukan jumlahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa kita mengejar rezeki bukan mengejar jumlahnya, akan tetapi mengejar berkahnya. Karena bagaimanapun yang namanya rezeki itu dia tetap akan ada pada kita. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, kata Rasulullah, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yaharabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalaulah anak Adam itu
lari dari rezekinya seperti ia lari dari kematian, niscaya rezekinya itu akan menghampirinya sebagaimana kematian mengejarnya. Masya Allah, luar biasa. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu tidak bisa diukur. Karena kalau diukur, tentu rezeki itu bagi orang-orang tertentu saja. Karena jika rezeki itu diukur dari waktu, maka tentu warung kopi yang buka 24 jam itulah yang paling kaya. Bahkan dia bisa mengalahkan KFC dan McDonald. Dan jika rezeki itu diukur dari kerja keras seseorang, tentu kuli bangunanlah yang paling cepat kaya. Dan jika rezeki itu diukur dari jabatan, maka tentu presidenlah orang yang paling nomor satu terkaya di dunia. Dan jika rezeki itu diukur dari kecerdasan seorang, tentu para profesor, para dosen yang bergelar-gelar panjang, merekalah orang yang paling kaya saat sekarang ini. Tetapi rezeki itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang kita bacakan di atas tadi, kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada mengutamakan dunia. Artinya kita dapat mengambil pelajaran dari Abdurrahman bin Auf bahwa jika ingin rezeki kita mengalir, maka utamakanlah Allah Subhanahu wa taala daripada urusan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.